Hai Auto Halo Family, ketemu lagi ya sama kita berdua ya. Saya Lisma dan juga Martin. siang hari ini ada sesuatu yang baru tentunya di Auto 2000 Pasteur ya. Yang baru aja Toyota luncurkan dan tentu saja akan launching besok ya di PVJ. Betul sekali. Aduh, udah lama ya nggak review mobil bareng. Dan hari ini kita berkesempatan untuk nge-review lagi mobil yang baru aja mendarat di Auto 2000 Pasteur. Ini dia Yaris Cross ya. Kebetulan ini tipe G. Tipe G. Tipe G, tipe yang paling basic. Tapi nggak apa-apa. Tipe yang paling basic aja udah wow banget, banget loh. Ya, tipe yang paling basic ini pandangan pertamanya bikin fall in love. Bikin fall in love ya. Jadi ada apa aja lagi di bagian depan? Bagian depan kita mau lihat nih ya. Untuk bagian grillnya ini ada sesuatu yang berbeda. Jadi biasanya grill-grillnya Toyota ini tampilannya agak maju kan ya. Kalau ini agak masuk ke dalam. Jadi ini trapezoidalnya masih dipertahanin tapi agak 3D gitu ya. Betul, 3D efek ya. Kelihatannya jadi 3D efek jadi 3D. gitu. Ya. Ya keren banget kan. Sama kita nggak ngelihat banyak-banyak chrome di mobil ini ya. Jadi memang beberapa konsumen juga seneng yang tadinya memang banyak chrome juga di delete ya. Jadi dibikin kayak piano black ini. Nah ini grillnya udah di finishing sama piano black, sama rumah fog lampnya juga piano black. Nah ya ini gitu. Dia rumah fog lampnya. Tapi by the way untuk lampu-lampunya gimana nih kok? Gimana? Lampunya itu semuanya dari tipe yang paling rendah juga udah full LED. Jadi dari mulai headlampnya, fog lampnya, dan untuk headlampnya juga udah B-beam LED ya. Sudah jadi B-beam LED. Low high-nya udah jadi satu. Gitu. By the way ini warnanya aneh banget. Pengen tahu banget ini jenis warna apa sih kok? Lumayan panas ya. Ini tuh namanya greenish metallic ya. Greenish metallic greenish gunmetal metallic gitu ya. Jadi ini warna tuh ada memang keabu-abuannya dikit, terus tapi dominannya kalau dilihat di bawah sinar matahari itu hijaunya ketara ya kayak hijau kiok gitu, giok. Hijaunya hijau cakep banget ini. Cakep hijau hoki ya. Hijau hoki. Dan jangan lupa ini mobil ready stock. Jadi buat semua yang mau langsung bawa pulang, ini bisa jadi Auto Family yang punya satu-satunya ini. Iya betul. Warna ini. Selain yang satu-satunya, jadi orang pertama juga pemilik Yaris di Kota Bandung. Betul sekali. Sebetulnya selain warna greenish ini, kita juga ada warna-warna yang luar biasa macem-macemnya ya. Kayak kita punya warna Scarlet Spicy. Ya betul. Nanti ada warna Scarlet Spicy itu, mungkin nanti boleh ditayangin di sini ya. Warnanya warna merahnya cakep banget juga. Merah terus kita ada pilihan warna apa lagi? Oren-orenan ya. Iya merah ke oren-orenan. Kita ada putih ya, putihnya juga ada dua macam. Mau kalau misalkan yang sukanya rada pearl, lebih mewah, oke bisa ambil white pearl. Iya. Kalau misalkan mau putihnya lebih simple tapi bersih, bisa ambil super white. Solid gitu. Oke. Jadi ada dua pilihan ya, yang masih suka solid yang masih suka platinum pearl white ya. Oke banget. Tapi memang ini warna juga agak banyak di pilihannya di Yaris Cross ini ya. Jadi untuk kalau misalkan Auto Family mau yang hybrid itu udah dipastikan harus two tone ambilnya. Two tone color. Ya, two tone color ya, seperti itu. Nah, itu bagian depan clear, kita beres. Oke, kita lihat sekarang ke bagian sampingnya. Oke, kita akan cek ke bagian samping untuk Yaris tipe G ini. Velgnya kokoh banget ya. Model jari-jarinya juga lebar-lebar ya. Jadi kesan lebar dan juga ringnya 12. Wow. Ringnya 17 ya Auto Family ya. Ringnya ring 17. Tapi model ini mengingatkan saya tuh pada ras yang PRD tuh, yang ras JR terakhir tuh. Jadi rada mirip ya. Terus bannya pun juga dapatnya sama Bridgestone Alenza. Yang memang udah terkenal agak-agak senyap, nyaman, empuk dipakainya, feel-nya. Dan ini ring 17 ya, yang tipe G. Untuk yang tipe S-nya gasolin dan tipe hybrid itu sudah pasti ringnya 18. Gitu, dipastikan dengan ring ini nambah kegantengan dan kegagahan. Betul. All new Yaris Cross ini. Sesuai dengan namanya, Yaris Cross. Apalagi? Cross ya, ini dia. Yes, over fender. Ini adalah salah satu ciri khas ya. Ciri khas crossover. Crossover itu ada di sini. Dari depan sampai ke pinggir, tarik lagi sampai ke belakang. Jadi mobil ini semakin kelihatannya kokoh ya. Keren, pokoknya maco lah gitu dari pinggir. Iya, maco banget. Belum lagi masuk tentu saja sudah smart entry ya. Sudah smart entry, smart key. Kita buka, udah otomatis dong. Udah otomatis spionnya ngebuka. Retract ya. Talang air sudah menjadi opsi buat Auto Family yang mau Yaris Cross ini, sudah langsung
include dengan talang air. Iya, sudah terpasang ya. Dan jangan lupa include juga dong kalau auto family kaca filmnya kita pastikan dapat Lumar mereknya ya. Jadi jangan salah pilih dealer. Kalau di Auto 2000 kita pasti kasih auto family yang the best, kita kasih Lumar. Ini yang Black Series juga. Jadi lebih tampilan ke mobilnya juga lebih keren. Ya. Di sini memang ada sedikit chrome ya. Kalau ini window chrome, ini window listnya ini. Listnya chrome. Ya, garnis-garnis yang mempercantik banget. Iya, jadi dari bawah depan nggak ada chrome-chrome-nya. Udah maco. Ya. Di samping dikasih cantiknya ya. Dikasih pemanis sedikit lah. Garis tegas. Yes. Sudah pasti. Memperlihatkan ya kekokohan, sporty dan juga crossovernya. Ya. Dan ini karena ini tipe G ya, ini nggak ada panoramik ya. Jadi ini nggak ada panoramik sama sekali. Jadi yang ada panoramik optionnya itu tipe S, gasolin dan hybrid. Ya. Antena udah shark fin juga, model-model ala-ala ikan hiu gitu. Iya. Gitu. Cakep ya, Tin? Cakep. Cakep ya. Kita lihat bagian belakang yuk. Yuk ke belakang. Kita ke belakang. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Bagian yang paling Lisma suka, Tin. Yes. Ini agak menonjol gitu ya. Ingat model apa nggak sih kalau kayak gini? Harrier kayaknya mirip-mirip ya. Harrier baru bahasanya mirip. Betul. Sama lebih ke Lexus ya. Ini tuh belakangnya mirip banget Lexus NX kalau misalkan you know. Jadi Lexus NX tuh modelnya kayak gini tapi ini versi lebih kecilnya sedikit. Gitu. Mewahnya dapat ya. Mewahnya dapat banget ya. Terus sama lampunya ini lampunya Lexus banget. Ya, bener nggak sih? Betul, ya, betul. Dimana lampu remnya tuh begini modelnya. Ya, semuanya udah LED nih tuh. Tapi memang simple ya kalau tipe G ya hanya ada emblem G di situ, emblem Yaris Cross tapi udah dilengkapi dengan kamera mundur dan sensor parking. Ya, serta untuk knalpotnya juga udah ada muffler cutter udah dapet. Gitu. Ini memang keren kita, nih. Ini dipakai anak muda, dipakai eksekutif muda juga oke. Bentar, kita buka dulu kuncinya. Karena otomatis kunci belum kita buka. Oke, kita buka bagasinya. Karena ini tipe G, dia masih manual, tapi untuk ngebukanya udah ringan ya? Ya, udah oke. Kita angkat ke atas juga ringan. Nah, kita lihat. Wah, bagasinya luas banget. Di bagian sini juga bahkan ada tambahan penyimpanan juga. Jadi untuk kalau bawa laptop, bawa apa lebih aman lah ya, lebih safe. Aman ya. Sama ini ada separator nih. Separator ini bisa digulung juga, bisa ditarik. Iya. Gitu. Nah, kalau dilepas kayak gini ya, nambah luas ya. Nambah luas. Nanti netizen nanya nih, ban serepnya gimana sih? Coba buka ban serepnya. Oke, kita mau lihat ban serepnya ya, supaya netizen nggak penasaran. Ini dia. Aduh, kenapa kaleng? Bahaya nih, kita dibully nanti. Iya. Siapa bilang dibully? Kamu tahu nggak sih, kenapa ban serepnya ini harus dibedain? Ya namanya kenapa ban serep kan. Sama ini kuningnya begini nih, nyolok banget nih. Ya, alay, nanti netizen bilang alay. Nah, gimana sih, kenapa sih? Nah, padahal kenapa sih kita selalu membedakan ban serepnya? Karena ini merupakan ban temporary ya. Ya, betul. Saya pada saat ini sedang menjadi ban cadangan, sedang menjadi pengganti ya. Kalau kita bocor ya. Kalau kita bocor, kita selaku pemilik pengguna tuh jadi notice gitu loh. Aware gitu bahwa ban yang kita pakai adalah ban serep. Ban serep. Jadi cepat-cepat mesti kita tambal ya, secepatnya ke tukang ban dan segera mengganti lagi nih ban serepnya dan mungkin dikasih warna nyolok untuk nyolok dari orang-orang yang lain ngelihat mungkin notice kita lagi pakai ban serep ya. Seperti gitu. Eye catching. Dan ini memang bahannya kita dapat confirm juga bahannya juga baja yang ringan. Jadi benar-benar kuat untuk temporary tire-nya juga. Iya. Seperti tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Tutupnya ringan banget. Ya, biarpun manual tapi masih manusiawi lah. Ringan banget ya. Udah ada pegangannya juga. Oke, fix. Ini saya suka banget ya. Oh ya, ditambah ini nih. Oh ya bentar. Ini ada spoiler belakangnya ya, keren. Jadi nggak kayak kesannya tuh tambahan, tempelan, tapi seakan-akan menyatu sama roof ya. Jadi oke. Ini juga ada dua bahan, yang satu sewarna body, yang ini dikombinasiin sama bahan-bahan plastik memang dari hitam menambah kesan sporty. Ya, di sini juga udah ada lampu high mount stop lamp di belakang, terus sama ada defogger. Jadi kalau misalkan kita ke gunung, mobil ngembun, berkabut, hujan, pencet aja defogger deh. Iya. Gitu. Wiper belakang juga udah ada. Oke, eksterior beres ya, clear. Kita masuk ke bagian interior. Let's go. Silahkan. Pause aja kali ya.
Langsung aja. Oke. Yuk kita masuk ke dalam. Halo Auto Family, sekarang kita lagi ada di bagian interiornya Yaris tipe G ini. Panas? Hidupin AC dulu ya bentar ya. Oke. Aduh, gila panas banget ini. Emang Bandung sedang tidak baik-baik aja nih panasnya. Iya, tapi di Auto 2000 Pasteur don't worry ya. Kalau kita gudang stok bisa dilihat, itu mobil itu maksudnya kalau panas gak langsung terkena sinar matahari langsung, dan memang kalau hujan gak kehujanan. Iya, karena gitu. Gudang stoknya kita tertutup. Kita indoor. Oke, impresi pertama ketika nyalain mesin apa nih? Ada hal yang lucu sih kalau yang saya tangkap. Gitu. Apa coba? Oke, pada saat nyalain pertama, apa ya kira-kira? Kalau yang saya notice, memang karena mesinnya itu sama dengan Veloz ya, Avanza yang 1500, jadi NR series. Terbukti mesin ini halus dan memang irit bahan bakar. Memang suara starternya mirip Avanza sih. Gitu. Tapi tadi aku kayak nggak denger deh. Tapi kalau udah idlingnya begini, senyapnya benar-benar senyap. Dan di dalam kabin benar-benar senyap banget. Iya, makanya suaranya. Aku nggak ngerasa. Yap, betul. Memang enak banget gitu, dan startnya juga ya oke. Ya smooth lah, oke. Smooth banget. Smooth banget. Oke, terus pertama kali aku masuk, aku kan selalu notice sama kursinya ya, sama tempat duduknya ya. Ya. Ini desain kursinya beda banget sama desain-desain biasanya. Ala-ala sofa mewah gitu. Iya, dia memang mewah sih ya sofanya, dan juga dia modelnya model bucket gitu kan. Bucket. Nah, jadi begitu duduk tuh kayak langsung dipeluk gitu kayak sama si kursi ini. Jadi nggak kemana-kemana. Iya betul, apalagi gitu. Drive ya. Saya yang lagi nggak drive aja, ada di sisi sebelah sini kayak langsung nyaman gitu. Langsung nyaman. Oke. Iya. Sekarang kita lihat ke bagian atas dulu. Kita bahas dari atas. Lampu-lampu interior kita notice semuanya udah pakai LED ya. Jadi udah nggak ada lagi yang bohlam warna kuning. Buat aduh ternyata. Cermin tetap ada dong. Ini cermin tetap ada. Banget cewek-cewek. Untuk cewek. Dulu deh. Iya. Tapi ini warnanya masih kuning. Di sini warnanya kuning. Kita menemukan satu hal masih kuning. Gue kelihatan cakep sih kalau ngaca. Iya. Oke, it's okay lah ya. Namanya cewek. Spion tengah masih biasa, belum auto rear dimming mirror, tapi it's okay lah. Karena saya percayalah di Indonesia kita punya manner, nggak suka nyinawin orang lain ya malam-malam. Oke, kita masuk ke bagian head unit, turun lagi ke bawah. Kita lihat head unitnya. Ukuran head unitnya ini model head unitnya juga model floating ya. Floating? Floating seperti biasa. Head unitnya kita juga sudah bisa memberikan informasi ganjil atau genap. Betul. Di sini kita akan lihat bagian dalamnya. Oke, ini ada apa aja sih gitu utamanya. Saya klik dulu gambar rumahnya ya. Yes. Nah, ini tampilan utamanya. Jadi dia sudah ada Android Auto, sudah ada Apple CarPlay, kemudian juga bisa mirroring menggunakan Telink. Ya, pakai kabel. Telink. Dan yang seperti biasa dong, M Toyota selalu hadir ya, karena di sini juga sudah terintegrasi dengan fitur T-in Touch ya, dimana juga Auto Family bisa cari tahu tuh Find My Car ada di mana, bisa ya, kemudian juga membatasi dengan geofencing ya. Ini benar-benar fitur yang sangat mumpuni sekali ya. Oh ya, you know, ini radio mah biasa ya. Biasa. Ini, aku mau nanya ini, vehicle status ini apa nih kok? Kalau kita misalkan naik gunung ke atas, kita bisa tahu altitude meternya. Jadi ini tuh bisa diganti nih ya. Ini ada altimeter sama pitch. Altimeter ini kalau misalkan kita naik ke daerah Lembang misalkan ya sebagai contoh, nanti kita tahu kita ada di ketinggian berapa. Gitu. Terus ada kompas kalau kita mau berpetualang. Iya, misalkan kalau kita mau bertualang ke hutan di Kalimantan misalkan contohnya. Iya, oke. Ya nggak apa-apa sih Kalimantan contohnya ya, misalkan di hutan. Kalau misalkan nyasar kan kita bisa tahu ini arah pulangnya kemana nih kompas. Ya, aduh jadi lucu saya nih bahas hutan. Padahal ini fitur yang memang gimana ya? Ini fitur lucu sih, fitur kecil, tapi menambah nilai-nilai value dari mobil gitu. Iya. Ya betul nggak sih? Jadi bener. Dan ini kayaknya baru satu-satunya ya untuk tipe kendaraan di Toyota. Di line up di Toyota ini baru satu-satunya nih. Yes. Yang ada kompasnya, bisa cek kita berada di ketinggian berapa. Nah ini ya, sebagai contoh nih kita lihat nih. Ini altimeternya, coba kita lihat kamera. Altimeternya kita lagi ada di lantai 3 kan, gudang stok kan. Nah kita lihat nih, kalau misalkan kita di bawah itu pasti 0 kan.
Nah ini kita kurang lebih di sini ketinggiannya. Karena kita berada di atas ketinggian. Dari darat ya patokannya ya. Darat. Iya, mungkin ngeceknya dari permukaan darat. Jadi ini kita di juga permukaan laut. Gitu. Jadi ini small things ya. Fitur kecil tapi menambah nilai value dari mobil ini sendiri. Gitu. Kita back lagi. Emang ini mobil value-nya gede banget. Gede. Nah ini di menu ada Bluetooth, USB, iPod. Seperti biasa, AV off tuh kalau kita punya PlayStation misalkan, mau kita input tampilin di sini bisa ya. Phone ya seperti biasa, jawab pertanyaan. Jawab telepon. Nah ini dia nih. Nah itu apa tuh? Prepaid card. Kita klik ya, Auto Family ya. Dadah. Wow. Oh, sekarang kita udah bisa ya tap di sini langsung, bisa juga udah bisa BCA Flash. Dulu cuma mandiri ya? Ya, dulu cuma Imani, sekarang BCA Flash bisa Imani. Aku sebenarnya pengen cobain, aduh bawa nggak ya? Iya, ketinggalan. Kita cuma bisa tahu tap aja sih. Nominalnya aja ya. Nominal saldonya. Cuma bisa tahu nominal saldonya, jangan berpikir ini bisa isi saldo. Iya. Ya. Kalau isi saldo, pakai aja M-Banking sendiri. Iya. Gitu. Back lagi, kita back. Ya oke. Ini audio setting dan ini sistem ada dual zone audio ya untuk depan sama belakang, cuman ini nggak berfungsi lah untuk di Corolla Cross. Corolla Cross, sorry itu Yaris Cross. Ya. Nah ini software, informasi software dan lain-lain. Ini mah Auto Family oprek-oprek sendiri aja. Ini sih untuk information aja. Ya regional juga sama. Ini kan untuk bahasa, untuk pengaturan waktu, time formatnya mau 12 jam atau 24 jam. Seperti gitu. Ini odd on even, yang ini yang ganjil genap ya. Mau diaktifin apa enggak. Ya. Gitu. Ini saya suka ketukar loh. Gila ini Yaris Cross sama Corolla Cross tuh. Karena memang mirip ya, ini kakak ade banget gitu. Iya, kakak ade banget. Dulu kan kita kalau berpikir mobil cross itu aduh kayaknya Corolla Cross gitu ya. Iya, suka ketukar loh. Secara harga kan agak lumayan tinggi gitu kan. Betul. Tapi begitu munculnya Yaris Cross ini secara value for money-nya ya, ini dapat banget gitu ya. Harga juga nggak mahal-mahal banget loh Auto Family ya. Berapa sih harganya? Harga kita kisaran dari 300 sampai 400-an ya. Ya, betul. Jadi orang tipe basic ini di 300-an ya. OTR Bandungnya itu di berapa ya? Mungkin 3,5-an ya. 364. 364 ya? Bandung 364. Ya pokoknya segitulah, 350-an, 360. Ya itu fluktuatif lah. Makanya kalau misalkan mau Yaris Cross ini cepat booking, beli mumpung harganya belum naik-naik lagi nanti. Betul, dan mumpung masih ada promo launching di mana kita masih bisa kasih bunga 0%. Betul sekali. Udah gitu kita juga bisa kasih door price ya, ada lucky draw khusus pembelian untuk selama masa periode launching yaitu 22 Juni sampai dengan 28 Juni. Ya. Di mana sih launchingnya? Launchingnya kita ada di PVJ ya, di Paris Panjapa Mall, itu di atriumnya. Harus datang ke sana, cari Martin, cari Lisma. Sampai besok kita akan ajakin test drive di sana. Kebetulan kita ada test drive-nya, ada hybrid juga ya. Ada, nanti datang aja ke PVJ, ketemu kita, nanti kita test drive bareng. Jadi ada gasolin, ada hybrid. Iya. Lengkap. Dan Tin tahu nggak sih? Orang banyak yang bilang begini kan, netizen, apaan, ntar pesan hybrid lama lagi. Nah, gimana nih? Fenomena pesan hybrid inden lama, bikin kesel katanya gitu. Gimana nih? Oke. Jadi gini, kalau kita berkaca di salah satu produk kita, ya memang nggak apa-apa sih kita fair-fairan aja. Karena memang pada saat Innova Zenix launching, itu benar-benar animo masyarakat tuh, wah boom banget ya. Kita Innova gitu loh. Konsumen semua lebih tertarik tentunya ke tipe hybrid. Nah, cuman saking membludaknya memang ada beberapa material mobil yang dipakai di mobil hybrid untuk produksi si Zenix ini juga telat. Karena memang permintaannya banyak sehingga ya mohon maaf pada Auto Family semua yang memang masih inden, harap bersabar sampai supply-nya betul-betul normal untuk Innova Zenix. Tapi untuk Yaris Cross kita udah confirm juga. Dari pusatnya juga kita sudah maksudnya belajar ya, pembelajaran dari yang lalu-lalu bahwa memang animo Auto Family itu banyak. Hybrid banyak. Sehingga untuk Yaris Cross ini, untuk yang hybrid akan digenjot produksinya lebih banyak dibanding yang bensin. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya sekarang ya, para netizen 62 khususnya wargi Bandung yang mau pesen nggak usah worry, aduh nanti inden lama. Enggak, kita akan pastikan mungkin nanti barangnya bisa. Malah yang ini kita udah ready ya. Udah ready. Jadi memang kalau pesan besok di launching, kemungkinan besar di bulan depan kita udah mudah-mudahan bisa delivery untuk yang tipe hybrid seperti itu. Apalagi nih kira-kira di tipe G ini setelah kita lihat di audio udah ya dan audio udah dan. AC. Kita ke AC. AC dulu lah ya. AC. Sip. AC ini sudah digital tapi belum auto.
Betul. Jadi kalau yang auto itu ada di tipe S dan tipe hybrid. Bedanya apa sih? Ini kan digital menggunakan bar ya. Kalau di tipe yang hybrid dan tipe S sudah digital. Betul. AC-nya. Biasanya kalau auto itu kita bisa menyesuaikan, begitu kita tekan, dia akan menyesuaikan suhu dinginnya dengan suhu yang ada. Kalau kita menginginkan 17 derajat, dia akan menyesuaikan dulu nih. Betul sampai 17 sampai 18 lah ya. Betul. Sampai kayak gitu. Kita ke bawah lagi, di sini ada petunjuk seat belt ya untuk yang belakang. Jadi kalau misalkan nggak pakai seat belt, dia akan nyala. Begitu kita klik seat belt yang bagian belakang, dia akan mati. Dan Toyota tuh selalu 3-point seat belt ya. 3-point seat belt. Keamanannya selalu terjaga. Bawa bayi nggak masalah, Isofix tentunya udah pasti. Udah ada ya. Ini tempat naro-naro ya. Tempat taro-taro koin, ya barang apapun lah. Kalau untuk yang tipe S dan hybrid, di sini ada wireless charging. Oh iya. Gitu. Nanti kita review lah kalau udah ada unitnya ya. Sudah ada unitnya, kita akan review. Sebelah sini start stop engine button. Untuk tuas lever transmisi, sekarang Toyota udah nggak gate shift lagi. Jadi udah lurus ya semuanya. Tapi ini udah ada manual mode-nya. Jadi kita tinggal D. Nah ya, kita bisa operasikan secara manual. Untuk rem tangan, remnya nih. Rem parkir. Rem parkirnya, rem tangannya udah nggak tuas lagi yang harus ditarik ya. Jadi ini rem parkirnya udah tinggal tekan aja. Jangan, injak rem dulu. Nah, sekarang baru bisa. Oke. Jangan lupa injak rem. Dan juga dia sudah ada auto hold-nya juga ya. Jadi otomatis selain rem parkir juga bisa kita di hold juga. Di hold. Jadi kalau udah di jalan ditanyakan lebih baik praktis pakai hold aja, brake hold. Iya, betul. Lebih cepat. Kalau ini kan butuh waktu beberapa detik nih. Seperti itu ya. Oke, ini konsol. Ini ada keren folder. Banget. Ada tempat naruh minuman-minuman. Nah, ini sebenarnya bisa buat 2 minuman ya. 2. Kalau buat bawa kopi atau gimana. Di sini ada konsol box yang lumayan kecil, tempat tapi tetap multifunction. Ada satu buat ngecas soket charger ya. Iya, jadi multifunction banget ini. Multifunction. Kalau laci-laci ada di sini. Laci sih sama ya. Tipikal gua yang suka naruh-naruh barang di mobil. Nah, itu betul sekali. Sini juga ada tempat minum-minum. Nah, ini ala-ala. Biarpun ala-ala ya kecil tapi ya oke lah. Ini justru menambah mewah. Aku bikin mewah dia dengan adanya ini tuh bikin mewah. Jadi nggak polos gitu loh. Polos. Dan you know what? Kamu udah touch belum ini? Ini agak-agak soft material juga loh. Soft. Jadi betul ya. Jadi harus diakuin. Kalau race Avanza, Veloz, saya memang di Toyota sih. Cuman saya memang kalau review memang apa adanya. Anas review lah ya. Anas review memang materialnya agak sedikit kurang untuk race dan Avanza. Jadi kita lihat dashboardnya tuh kurang solid kalau ditekan. Nah, cuman di Yaris Cross ini kokoh ya. Ini kokoh banget. Walaupun ininya belum soft touch tapi kokoh. Tapi di sini udah ada bagian soft touch. Jadi lebih mewah. Untuk setir tipe G belum kulit, tapi ya masih oke genggamannya. Ya belum ada pedal shift juga. Kalau untuk tipe S hybrid semua udah ada. Tapi sudah biasa ya, sudah disiapin juga steering switch, audio steering switch ada. Untuk audio ada. Ini untuk kontrol MID nih di sini. Untuk multi informationnya ada, dan tampilan dashboardnya juga ini walaupun tipe G, tipe paling basic, tampilannya sudah digital. Sudah ala-ala handphone nih. Kita bisa ganti-ganti desain seperti Veloz ya, terus race juga ya udah bisa ganti-ganti desain, display. Semua fitur sininya sama. Display brightness untuk ngatur keterangan ininya, main di layar. Time and date untuk ngatur jam sama tanggal. Terus di display setting ini ada eco indicator light, average fuel reset. Kalau misalnya kita habis isi bensin mau fuel reset segala macam, ini bisa dipelajarin oleh auto family semua nanti. Seperti itu. Buzzer juga sudah ada, bisa kita setting sendiri ya. Ini sudah jadi standar lah, standar Toyota sekarang. Standar Toyota sekarang ya, maintenance setting juga udah ada. Jadi kalau kita servis diingetin nih auto family nih ya. Ada notification date juga. Takutnya kamu lupa tanggal ulang tahun kamu sendiri, tanggal lahir. Jadi di service ini aja. Ulang tahun gue nggak lupa sih. Enggak ya? Iya, tapi minimal ulang tahun suami di rumah kan. Gua setting di situ. Betul. Lu juga mesti loh setting ulang tahun istri. 5 Maret ya. Iya, 5 Maret mah tanggal lahir sendiri ya. Iya betul. Iya betul. Setting di situ ya, jangan lupa. Ya. And then apalagi nih? Lampu-lampu biasa ya, udah LED semua, tuas, wiper pun biasa. Airbag. Nah, salah satu poin plusnya juga airbagnya 6. Jadi dimulai dari tipe G udah 6. Oke, driver, passenger, curtain. Nggak ada lagi ya. Pesan Yaris yang 3 airbag dong, pesan Yaris yang 6 airbag dong. Enggak, sekarang pesan Yaris aja airbagnya 6. Standar sudah 6 airbag. Iya. Oke, duduk belakang yuk. Yuk. Vehicle stability control ya di sini udah jadi standar. Jadi kalau mau ngepot kayak kameramen saya di situ tuh, bawa mobil ugal-ugalan.
Selalu galau-galan kameramen saya tuh di situ. Jadi aman sekarang kalau ngepot-ngepot nggak bisa ngepot. Oke, kita lihat bagian belakang. Wah. Wait. Nah nih dia. Gila dong. Ada bisa jadi armrest-nya. Ini tipe G ya, tipe paling basic. Bagian tengahnya udah bisa diturunin, bisa naruh botol minuman di sini dan juga bisa taruh tangan kita. Jadi gini. Ini posisi nyetir kita kan. Saya tuh hampir 170 cm tingginya. Dengan posisi ini di sini masih bisa selonjoran. Terus ini memang kursi belakang tuh sebetulnya nggak bisa direbah-rebahin lagi, tapi ini udah lebih dari cukup guys. Gila, ini nyantai banget, nyaman lah segini. Oke lah. Biasanya kan tegak segini ya. Ini kita segini. Iya ya. Nyaman ya. Headrest-nya juga nyaman. Bisa diatur headrest. Naik turun oke. Bahkan untuk yang duduk di tengah juga headrest-nya sudah oke juga, bisa naik turun juga. Ya memang untuk di tengah ya nggak semenyaman di pinggir sih, lebih tegak. Tapi masih oke lah. Memang buat 4 orang the best lah di sini. Di kabinnya Yaris Cross. Aku seneng ini pada saat nih ya, kalau Auto Family perhatiin nih, kita tutup jendela tuh ininya masih di bawah kita ya. Di bawah pandangannya tuh masih enak gitu. Oh ini segini, ya betul. Nggak bisa habis tuh, tujuannya memang biar agak ada safety juga sih. Iya. Gitu. Jadi kalau ngeluarin tangan atau gimana nggak, inilah lebih safety ya. Terus di bagian belakang ini juga ada untuk charger. Ada 2 ya. Charger tinggal colok kabelnya doang, Type C tuh. Karena udah Type C ya. Dia udah Type C, ada 2 juga. Lu kalau duduk di belakang sama gua nggak akan rebutan ngecas. AC loh, jadi nggak terlalu panas nembus ke sini. Ini kan standarnya Toyota di mobil yang agak mewah nih. Ada AC belakang di mobil 2 baris. Sama ini deh, pegang deh teksturnya. Gimana kira-kira? Ini ya apa? Materialnya ya. Akhirnya Toyota tidak murah lagi kesannya kan? Iya, kan netizen banyak yang begitu kan, ya bilangnya. Ada yang bilang katanya Yaris tuh lampunya gelap banget, dibilang enggak lagi sekarang. Semua udah LED. Dan ini memang udah halus ya, kayak mobil-mobil Eropa. Dan ini juga, nah ini nih, pencetannya tuh udah kayak rata begitu loh. Jadi ini udah mahal lah kelihatannya, udah. Dan top banget sih Toyota sampai mikirin sampai hal-hal detail kayak gitu ya. Itu kan detail banget, pikirin sampai gimana pencetannya, gimana desain si pencetannya yang bisa rata ini. Itu dia. Oke, buat Yaris ini kayaknya bintang 5 ya. Oke lah, kita bahas di depan yuk. Kesimpulannya. Bye. Gila. Aduh. Memang lagi panas banget guys hari ini. Kameramen maaf loh. Panas, habis ini kita beli kopi ya. Oke ya. Ngopi-ngopi lah ya. Kita pada kesimpulannya. Jadi, apakah kamu suka? Saya sih yes ya, untuk Yaris tipe G sekalipun. Oke banget, bintang 5. Oke, kita ngomongin cengli dan nggak cengli, dan mobil ini Anas reviewnya cengli ya. Dengan harga segini, fitur yang didapatnya oke ya. Detail-detail kecilnya gue suka banget. Semuanya terlihat proper, terlihat bervalue dengan harga segini. Jadi oke banget lah, gitu ya. Jadi buat Auto Family semua yang penasaran ngelihat fisiknya langsung, besok ketemu kita di Paris Van Java Mall. Ya, mulai dari jam berapa sih? Mulai dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Charisma, Martin, ada cerita J juga di sana. Ya, itu kameramen tuh. Kameramen kita. Kameramen kita ya, yang YouTube-nya udah tayang duluan ya. Kameramen kita juga punya channel YouTube. Nanti jangan lupa di-subscribe channel YouTube Cerita J. Ya, isinya motor semua, enggak ya. Review juga sama kayak kita. Tapi hobinya sama kayak kita, riding ya. Hobinya mereka riding. Kalau saya enggak banget. Dibonceng aja. Dibonceng juga nggak mau, males. Kayaknya sekian ya review untuk Yaris Cross tipe G ini. Tipe G. Nanti kita bakal ketemu lagi untuk Yaris Cross yang untuk tipe hybrid yang ada sunroofnya itu. Es gasolin dulu, kalau masuk kita langsung review lagi. Setelah itu hybrid yang tipe GR ya. Kalau misalkan nanti udah masuk kita pasti review. Dengan perbandingan yang ini udah kita review, nanti kita tambahin fitur-fitur plus apa aja yang ada di tipe S dan tipe hybrid GR. Iya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya kamu beli? Kayaknya. Oke. Kalau gitu Martin beli, Lisma beli, Cerita J beli. Masa Auto Family nggak beli? Ya. Oke, kita berdua pamit ya. Bye-bye. Pamit. Bye-bye. See you on the next video. Bye.